Pemirsa, maskapai Lion Air Group telah mendapat izin khusus dari Kemenhub untuk melayani kembali penerbangan domestik. Namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penumpang. Operasional Lion Air Group mendapat perizinan khusus atau exemption flight dari Kementerian Perhubungan, yaitu hanya untuk melayani pebisnis, bukan dalam rangka mudik, serta tujuan operasional angkutan kargo, melakukan perjalanan bagi pimpinan lembaga tinggi negara atau temu kenegaraan. Namun demikian, calon penumpang harus melakukan pengisian kelengkapan dokumen dan melampirkan sejumlah keberangkatan berdasarkan persyaratan. Rencananya operasional akan melayani rute-rute penerbangan dalam negeri termasuk kota atau destinasi berstatus PSBB dan wilayah dengan transmisi lokal atau daerah terjangkit. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Berki Marindo dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Nadia, di tengah larangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19, rencananya akan dibuka sejumlah maskapai dan rute penerbangan. Nah, ini bagaimana terkait dengan informasi ini, Nadia? Ya, baik Rolando, saat ini di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, kami melihat memang seperti tadi kami melihat di layar informasi penerbangan, untuk saat ini memang maskapai penerbangan di Terminal 1 ini belum beroperasi untuk penerbangan domestik, melainkan untuk penerbangan ke luar negeri. Namun nantinya memang per 3 Mei 2020, maskapai penerbangan Lion Air Group ini akan kembali beroperasi untuk mengangkut penumpang setelah lantaran adanya larangan mudik dari Kementerian Perhubungan hingga 1 Juni mendatang. Dan pihak Lion Air Group sendiri ini sudah mendapatkan perizinan untuk melakukan penerbangan nantinya di tanggal 3 Mei 2020. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari Corporate Communication Strategic Lion Air Group, yaitu Danang Mandala, menjelaskan bahwasanya memang meskipun nantinya Lion Air Group ini akan melakukan penerbangan atau kembali beroperasi, namun penerbangan ini hanya diberlakukan untuk penerbangan khusus atau exemption flight yang diperbolehkan untuk keperluan bisnis dan tidak diperbolehkan untuk keperluan mudik. Selanjutnya di penerbangan exemption flight ini nantinya juga dapat mendarat di sejumlah atau di seluruh daerah di Indonesia, bahkan juga di daerah-daerah yang berstatus pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan juga daerah yang dengan local transmission atau zona merah. Dan jika kita melihat dari maksud kami peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang aturan transportasi di masa mudik, memang ada beberapa penerbangan yang masih diperbolehkan di masa larangan mudik ini. Di antaranya yaitu adalah penerbangan untuk kargo, kemudian juga penerbangan dengan penumpang pimpinan lembaga tinggi Republik Indonesia atau tamu kenegaraan, kemudian juga kedutaan besar, konsulat jenderal, dan juga konsulat asing. Selanjutnya untuk penerbangan yang juga masih diperbolehkan adalah untuk perwakilan organisasi internasional yang memiliki kedudukan di Indonesia, kemudian juga operasional penegakan hukum, ketibaan, dan juga pelayanan darurat. Dan selain itu satu lagi untuk penerbangan yang masih diperbolehkan adalah layanan penerbangan khusus atau repatriasi untuk pemulangan WNI dan juga WNA, dan lainnya ini atas seizin Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dan nantinya untuk melakukan penerbangan di 3 Mei, pihak Lion Air Group sendiri ini juga sudah mempersiapkan beberapa armada, yaitu adalah seperti armada Boeing 737-900ER dengan jumlah penumpang yaitu sebanyak 215 penumpang kelas ekonomi, dan juga Boeing 737-800NG ini dengan jumlah penumpang 189. Dan itu juga ada untuk armada Airbus 330-300 CEO dengan jumlah kursi 440 kelas ekonomi, dan juga Airbus 330-900 Neo ini untuk jumlah kursi yaitu 436 kelas ekonomi. Selain itu juga terdapat armada lainnya itu dari Wings Air dan juga Batik Air. Sementara kembali ke Anda, Rolando. Ya, baik.
Lalu selanjutnya Nadia, bagaimana dengan prosedurnya bagi para pebisnis atau pihak-pihak yang harus melakukan penerbangan ini? Ya, untuk penumpang dalam penerbangan khusus atau exemption flight ini memang harus memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh pihak Lion Air Group dan juga pemerintah. Di mana untuk persyaratannya itu yang pertama adalah melampirkan surat keterangan sehat dari dokter di mana yang menyatakan bahwasanya calon penumpang tersebut bebas atau negatif dari COVID-19, dan untuk surat pernyataan ini sendiri itu hanya berlaku maksimal selama 7 hari. Kemudian para calon penumpang juga harus melakukan rapid test dan juga melakukan tes swab. Dan untuk syarat yang kedua yaitu adalah calon penumpang juga harus melakukan pengisian begitu untuk menyatakan menuju rute-rute yang termasuk ke dalam status PSBB dan juga rute zona merah. Dan untuk syarat yang ketiga ini penumpang wajib untuk menyertakan surat dari instansi ataupun perusahaan yang menyatakan bahwasanya calon penumpang tersebut ini melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis bukan untuk keperluan mudik. Dan syarat yang keempat ini memang diperbolehkan bagi pedagang atau pengusaha yang tidak memiliki instansi atau perusahaan untuk menggunakan tujuan khusus ini dengan membuat surat pernyataan untuk berdagang atau transaksi secara benar. Dan yang kelima adalah bahwasanya seluruh calon penumpang ini wajib untuk mengikuti segala ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Rolando dan juga pemirsa, sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, dan sampai saat ini kami belum menerima informasi lebih lanjut baik dari pihak Lion Air Group ataupun pemerintah terkait bagaimana nantinya evaluasi terkait tujuan atau penerbangan khusus ini, apakah nantinya jika penerbangan ini memiliki jumlah penumpang yang membludak ataupun juga terdapat penumpang yang juga menyalahgunakan tujuan penerbangan khusus ini. Ya baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Tetap jaga jarak aman di sana dan jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi Nadia Hutagalung dan juga juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.